ada isu apa sih di seputar energi, kira-kira ada isu signifikan apa yang kemudian menarik untuk kita amati dan menarik untuk kita bahas? Ya, jadi untuk industri energi terbarukan ini, sebagaimana yang kita tahu, energi mix kita masih didominasi oleh BBM, bahan bakar minyak dan juga gas, sehingga ada urgensi yang sangat besar untuk bisa memperkaya pembauran energi kita atau energi mix kita, yang mana pemerintah sudah menargetkan bahwa pada tahun 2025 itu porsi dari energi terbarukan itu sebesar 25%. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan melihat kondisi yang sekarang ini akan bisa menuju kepada target 25% itu? Saya kira itu yang menjadi target besar ya, karena pemerintah sudah menetapkan target, apakah kita bisa menuju ke sana? Kalau menurut pendapat saya pribadi, sekarang masih sangat susah. Yang menjadi kendala sebenarnya apa sih? Lebih ke mananya nih Mas yang menjadi kendala? Jadi bisa dibilang sekarang energi terbarukan ini masih diperlakukan, kalau saya boleh agak keras sedikit, tidak adil. Kenapa? Karena energi terbarukan yang menggunakan sumber yang tentunya terbarukan ya, yang selalu akan ada dan akan bisa terdaur ulang terus, itu harus dilawan dengan BBM dan juga dengan listrik yang harganya disubsidi. Jadi bagaimana bisa suatu sumber energi yang investasinya sebenarnya bisa bersaing, tapi mereka harus melawan sumber energi yang relatif murah karena dia disubsidi. Jadi itu yang menjadi kendala terbesar. Salah satu kendala terbesar kenapa energi terbarukan Indonesia ini masih perlu waktu yang cukup lama untuk bisa bersaing ya. Dan mempunyai penetrasi yang besar di pasar Indonesia, pasar energi Indonesia. Idealnya untuk kita bicara tarif, kita tahu bersaingnya dengan energi non terbarukan gitu kan, energi konvensional yang bersubsidi. Maka idealnya tarifnya berapa Mas? Kalau kita bicara ideal tarif itu sangat tergantung sekali dari pembangkit, dari segi kapasitas, jadi sangat beragam. Misalkan kalau kita bicara panel surya, misalkan kita bicara misalkan skala 3 megawatt, misalkan itu mungkin satu kWh-nya kira-kira sekitar 30 sen dolar ke atas lah. Misalkan seperti itu. Kalau turbin angin misalkan yang satunya itu 800 kW ke atas, mungkin per kWh-nya kira-kira 1.500-an misalkan. Jadi sangat relatif tergantung ya. Tergantung dari sektor dan teknologinya masing-masing. Normal itu sekarang sudah ditetapkan 9,7 sen dolar per kWh misalkan. Jadi relatif ya, tergantung pembangkit. Cuman yang menjadi permasalahan adalah ya undang-undang untuk bisa menetapkan harganya itu masih belum kuat ya perundang-undangannya, sehingga itu menyebabkan ketidakjelasan daripada terutama yang sama sekali sebenarnya investor dari energi terbarukan. Karena seharusnya kalau misalkan harga itu sudah ditetapkan, maka itu akan memperjelas hitung-hitungan oleh seorang investor untuk dia mau investasi di energi terbarukan, karena tentunya ada hitung-hitungan yang jelas ya. Karena untuk sejauh ini kita lebih banyak bernegosiasi dalam hal ini dengan PLN ya, yang mana tidak semua kasus energi terbarukan itu PLN mau beli listriknya gitu. Sehingga memang diperlukan sebuah undang-undang yang memang bisa menetapkan harga sehingga menyebabkan adanya kejelasan harga yang dimana dari situ investor akan semakin teryakin untuk bisa investasi di energi terbarukan. Kalau bicara potensinya sejauh ini seberapa besar sih potensi untuk kemudian masuknya investasi, katakan untuk startup menengah ke atas, ini akan seperti apa sih? Seberapa besar sih? Jadi kalau kita bicara misalkan PLTS, pembangkit listrik dari PLTS, kita bicara misalkan investasi misalkan untuk 2 megawatt misalkan satu tempat ya, itu kira-kira butuh biaya sekitar mungkin 4-5 juta dolar. 5 juta dolar itu berarti kira-kira berapa tuh? 50 miliar, 4-50 miliar rupiah ya kurang lebih ya. Jadi hitung-hitungannya seperti itulah kasarnya. Jadi kembali lagi untuk investasi sebenarnya sangat relatif dari segi pembangkit. Cuman kalau kita hitung misalkan dari segi returnnya itu rata-rata biasanya 7 tahun itu sudah ideal lah. 7 tahun ya. Kasarnya balik modal lah. Untuk seorang investor untuk dia invest di energi terbarukan. Jadi
kira-kira seperti itu ya. Potensinya masih sangat besar berarti Mas ya? Potensi sangat besar, apalagi untuk geothermal kita masih 29 gigawatt potensinya, tapi pemanfaatannya masih di bawah 5 gigawatt 10 tahun saya. Lalu energi angin juga potensinya 9 gigawatt, tapi pemanfaatannya masih di bawah 1% lah. Dan juga potensi energi lainnya, energi surya kita ada di garis ekuator, tapi kita masih sangat rendah sekali pemanfaatannya. Jadi sebenarnya pasar untuk energi terbarukan Indonesia ini sangat besar sekali, tapi itu dia salah satu yang menjadi kendala-kendala, masih banyak kendala-kendala yang masih perlu dihadapi. Misalkan paling utama ya masalah harga, dan juga masalah insentif, kebijakan fiskal, dan juga dorongan kepada investor untuk bisa misalkan pabrikasi untuk lokal manufacturing di Indonesia itu masih relatif belum terlalu besar dukungannya ya. Kalau saya boleh membandingkan misalnya dengan Amerika, itu kebijakan untuk yang sudah ditetapkan pemerintah untuk mendukung energi terbarukan, terutama insentif itu sangat banyak sekali gitu. Bahkan ada sebuah website yang bisa kita lihat yang bisa dilihat oleh semua orang, di mana dari database-nya itu kita bisa tahu di satu negara bagian insentif yang berlaku seperti apa saja. Misalkan, ternyata di negara bagian A perusahaan bisa mendapatkan tax reduction 10% misalkan untuk yang mau berbisnis di bidang energi terbarukan, dan misalkan ada consumer tax juga, misalkan dia bisa mendapatkan dana dari pemerintah jika dia memanfaatkan energi terbarukan. Jadi kebijakan-kebijakan yang menggairahkan seperti itu yang belum ada di Indonesia. Untuk untuk sektor angin sendiri gimana Mas? Ekspansi Ewing sendiri seperti apa? Jadi tadi sempat disinggung mengenai data potensi. Sebenarnya kita untuk pemetaan data potensinya itu sendiri masih sangat kurang. Salah satu yang sangat kurang itu adalah di energi angin, karena selama ini data-data untuk potensi energi angin ini masih belum jelas sebenarnya. Dan rata-rata itu potensi anginnya itu hanya diukur dari bandara terdekat. Yang mana kalau diukur dari bandara terdekat, yang mengamini siapa gitu. Ya walaupun dari bandara juga bisa, cuman kan target kita adalah penduduk ya. Ya memang terutama yang tidak mempunyai akses listrik, atau dia masih terlalu besar mengandalkan diesel misalkan, potensi angin seperti apa? Nah, data-data seperti itu belum ada. Jadi perlu komitmen yang sangat besar juga untuk bisa memantapkan potensi energi terbarukan, sehingga pasar itu menjadi lebih jelas gitu loh. Di mana sih sebenarnya potensi angin yang bagus, misalkan geothermal juga. Kalau surya memang relatif di mana-mana bagus ya. Jadi seperti itu. Oke. 3, 2,